Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama dengan Triweni. Kali ini saya akan menjelaskan pemerolehan bahasa pada anak usia dini. Pertama kita akan masuk pada penjelasan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan perolehan bahasa pertama yang seringkali disebut bahasa ibu. Pasti kalian tidak terkejut lagi dengan kalimat atau kata bahasa ibu ya. Bahasa pada hakikatnya merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Owen menjelaskan bahwa bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima cara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Pemaparan pemerolehan bahasa pada anak. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak mulai dari ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang anak-anak itu mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Namun, banyak juga yang menggunakan istilah pemerolehan bahasa untuk bahasa kedua. Penguasaan bahasa pertama diperoleh secara ilmiah, secara tidak sadar di dalam lingkungan keluarga anak-anak tersebut. Setiap anak di dalam lingkungan pertumbuhan normal memperoleh bahasa asli mereka dengan lancar dan efisien. Lebih jauh, mereka menguasai secara alami tanpa pendidikan khusus sekalipun, bukannya tanpa upaya dan perhatian yang memadai pada bahasa. Itu juga dari lingkungan sekitar ya. Anak-anak lebih cepat tanggap akan bahasa yang sering diucapkan pada lingkungan sekitarnya. Proses memperoleh bahasa pada anak. Terdapat dua proses yang terjadi ketika seseorang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kedua proses ini merupakan proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara tidak disadari. Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak melihat performansi dalam bahasa. Performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati dan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahapan-tahapan pemerolehan bahasa. Yang pertama itu adalah tahap pengocehan, ada tahap satu kata, tahap dua kata, tahap menyerupai telegram. Yang pertama, tahap pengocehan. Dalam tahap pengocehan itu ada vokalisasi bunyi. Pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan, dekur. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi ini mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Seperti bayi yang menangis, bukan? Bunyi bayi yang dikeluarkan ini dapat dipastikan bentuknya karena memang belum terdengar dengan jelas. Setelah tahap vokalisasi, bayi mulai mengoceh. Itulah kita masuk pada tahapan pengocehan atau babbling. Pengocehan atau celoteh merupakan ujaran yang memiliki suku kata tunggal seperti mu dan da gitu. Adapun umur bayi mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti karena setiap perkembangan pada bayi itu berbeda-beda setiap manusia. Menurut Darjowi Jojo menyebutkan bahwa tahap celoteh
terjadi sekitar umur 6 bulan. Tidak hanya itu, ada juga sebagian ahli menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai dengan 10 bulan. Perbedaan pendapat seperti ini dapat saja karena itu tergantung pada perkembangan neurologi seorang anak. Dan perkembangan tubuh atau neurologi setiap anak itu berbeda-beda pada umumnya. Oke, kita masuk pada yang kedua, tahap satu kata atau holofrastis. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 sampai dengan 18 bulan. Ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal diucapkan anak-anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Menurut pendapat beberapa peneliti bahasa anak, kata-kata dalam tahap ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama itu, kata-kata dihubungkan dengan perilaku anak itu sendiri atau keinginan untuk suatu perilaku atau mengungkapkan perasaan untuk memberi nama pada suatu benda. Dalam bentuknya kata-kata diucapkan terdiri dari konsonan yang mudah dihafalkan seperti M, P, S, K, dan vokal-vokal seperti A, I, U, E, U. Yang ketiga masuk pada tahap 2 kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 20 bulan. Ujaran-ujaran yang terdiri atas 2 kata mulai muncul seperti mama, papa, adik, misalnya gitu ada. Terus lanjut pada yang keempat, tahapan terakhir, tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech. Speech ya, ujaran telegrafis. Pada usia 2 dan 3 tahun, anak-anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Pada usia dini dan seterusnya, seorang anak belajar secara bertahap pada caranya sendiri. Misalnya, seperti kata, ayo pergi, saya ikut. Itu dia. Pemerolehan dan pembelajaran. Pemerolehan dan pembelajaran. Pemerolehan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam 5 hal, yaitu pemerolehan yang pertama itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama. Seorang anak penutur asli, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. Seperti kita ada juga pembelajaran di sekolah bahasa Indonesia itu. Yang kedua secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Ketiga, bahasa kedua seperti memungut bahasa pertama, sedangkan pembelajaran mengetahui bahasa kedua. Yang keempat itu mendapat pengetahuan secara implisit atau dari dalam, dari sesuai lingkungannya, sedangkan pembelajaran mendapat pengetahuan secara eksplisit dari lingkungan atau dari luar, ya dari luar pengetahuan atau dari luar lingkungan mereka sendiri. Lanjut kepada yang nomor 5, pemerolehan tidak membantu kemampuan anak, sedangkan pembelajaran menolong sekali. Karena dalam pembelajaran anak lebih terbuka wawasannya akan pengetahuan-pengetahuan yang sedang terjadi atau pengetahuan yang memang harus mereka ketahui. Jika pemerolehan hanya membantu mereka di saat usia-usia dini saja. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari pemerolehan bahasa pada anak. Sampai jumpa. Peace out.